Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Putri Ristiana SH, CPNS dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang. Pada hari ini, kami telah menyelesaikan agenda 1 pelatihan dasar CPNS, yaitu mengenai wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, dan kesiapan bela negara. Untuk modul yang pertama, yaitu mengenai konsep wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, NKRI. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mengenai lambang negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mana di dalamnya bendera negara Indonesia itu merupakan sang merah putih. Kemudian bahasa negara kita yaitu bahasa Indonesia, lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Konsep berikutnya yaitu mengenai nilai bela negara. Apa itu bela negara? Yaitu tekad, sikap, perilaku secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi titik penting awal mulanya bela negara ini adalah yaitu pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang sampai pada hari ini kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian ada di tanggal 28 Oktober 1928, lahirlah Sumpah Pemuda dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, berdasarkan hasil keputusan Kongres Pemuda yang kedua. Kita sebagai warga negara juga dapat ikut serta dalam usaha bela negara, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara antara lain 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa negara. Dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Konsep yang ketiga dalam modul pertama ini yaitu mengenai SANKRI, yaitu Sistem Administrasi NKRI. Dimanapun kita berada, bil khusus sebagai ASN, kita berada dalam sistem administrasi NKRI, sehingga kita bertugas untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat bangsa negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Hal ini sesuai dengan fungsi aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menjadi fungsi ASN yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, pemersatu bangsa. Berikutnya dalam modul kedua, kami mempelajari tentang perubahan lingkungan strategis. Konsep perubahan yang terkenal dari Charles Handy pada tahun 1997, beliau mengatakan, kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu. Sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan. Kita sebagai PNS dihadapkan pada perubahan maupun pengaruh yang datang dari eksternal maupun internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS untuk mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini ataupun yang berpotensi akan terjadi di kemudian hari. Biasa kita kenal dengan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. AGHT ini ada 5. Yang pertama yaitu korupsi. Korupsi itu adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Kemudian yang kedua, narkoba. Yang ketiga, terorisme. Ketiga ini termasuk dalam kejahatan besar. Kemudian yang keempat ada money laundering. Money laundering itu adalah aktivitas pencucian uang. Dan yang kelima, proxy war. Proxy war itu perang antar dua negara ataupun antar beberapa negara yang tidak serta-merta terlibat secara langsung.
Contohnya yang menjadi sasaran dari proxy war itu adalah ketika kesadaran suatu bangsa mulai padam dengan menghilangkan ideologi dari bangsa tersebut. Lama-kelamaan bangsa tersebut akan runtuh tanpa harus adanya perang senjata. Kemudian yang keenam, yang terakhir, itu ada mass communication. Mass communication, komunikasi massal, itu ada 3. 1, cybercrime. Cybercrime itu adalah suatu kejahatan yang menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak, dan mencuri data. Yang kedua dari mass communication itu ada hate speech. Kalau hate speech itu adalah ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan oleh individu atau kelompok. Dan yang ketiga dari mass communication itu ada hoax. Hoax itu adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dalam modul ketiga yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai kesiapan bela negara. Apa itu konsep kesiapan bela negara? Yaitu siap siaga secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, disertai dengan kerelaan untuk berkorban yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang sudah saya bahas tadi mengenai nilai dasar bela negara itu ada cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara, siap pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Kemudian ada indikator dari nilai bela negara seperti yang tadi nilai bela negara, cinta tanah air, indikatornya dengan mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup, menggunakan produk dalam negeri, menjaga nama baik bangsa dan negara. Kemudian indikator nilai bela negara dalam sadar berbangsa dan bernegara itu dengan disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan kepada kita. Kemudian menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian indikator nilai bela negara setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara yaitu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian meyakini Pancasila itu sebagai dasar negara kita dan menjadikan Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa. Untuk indikator nilai bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah rela menolong sesama warga masyarakat, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, dan berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk indikator nilai bela negara yang kelima yang terakhir yaitu mempunyai kemampuan awal bela negara, yaitu kita memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Kemudian kita juga senantiasa menjaga kesehatan sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dan memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Sekian rangkuman pada pokok-pokok bahasan agenda 1 kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.